Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in aswaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hendra selaku moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk membacakan materinya. Big data adalah istilah untuk menggambarkan jumlah data yang besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Bukan besarnya jumlah data yang ditekankan di sini, akan tetapi bagaimana perusahaan mampu menerjemahkan data dalam jumlah yang besar dan berbeda tersebut menjadi informasi yang lebih bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Big data dapat dianalisis dengan metode tertentu, dengan harapan dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan langkah bisnis yang lebih strategis. Karakteristik Big Data: A. Volume. Besarnya data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor atau data lainnya. Facebook misalnya, jika kita menyadari seandainya Facebook adalah negara, maka akan menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia, memiliki pengguna lebih banyak daripada jumlah orang Cina. Masing-masing pengguna telah menyimpan banyak foto di akun mereka. Hingga saat ini, Facebook menyimpan sekitar 250 miliar gambar dan akan selalu bertambah setiap harinya. Belum lagi jumlah status yang diposting oleh pengguna mungkin akan lebih banyak daripada jumlah gambar yang disebutkan tadi. B. Velocity. Cepatnya lalu lintas data dan harus diproses dengan cepat pula. Google misalnya menyampaikan kepada penggunanya informasi yang aktual tentang suatu kejadian di halaman pencarian. Padahal Google memiliki miliaran data untuk diproses setiap harinya. Akan tetapi, Google mampu memproses informasi berita yang aktual dan relevan sesuai dengan pencarian pengguna. Contoh lain, bagaimana cepatnya Google Maps memberikan informasi terkait sibuknya jalan-jalan yang Anda lalui setiap hari secara real time. Dengan informasi bermanfaat ini, pengguna bisa memutuskan untuk mencari jalur alternatif jika menemukan jalan yang biasa dia lalui sibuk. C. Variety. Luasnya jenis data tentu membutuhkan cara dan pendekatan berbeda dalam mengelolanya. Di atas telah disebutkan tentang foto, video, dokumen, data sensor, dan sebagainya. Masing-masing sangat berbeda satu sama lain. Data ini tidak memiliki baris dan kolom yang sama, sehingga mudah dikelola menggunakan cara tradisional, seperti mengetiknya satu persatu di aplikasi Office Excel. Data tersebut sangat berbeda dari aplikasi ke aplikasi, dan bahkan banyak dari data tersebut tidak terstruktur, sehingga perlu metode beragam pula untuk mengelolanya. Cara kerja Big Data. A. Integrasi. Big Data menyatukan data dari banyak sumber dan aplikasi yang berbeda. Mekanisme integrasi data tradisional seperti ETL, extract, transform, dan load sudah tidak relevan jika diterapkan pada konsep Big Data. Dibutuhkan strategi dan teknologi baru untuk menganalisis Big Data pada skala terabit atau bahkan petabit. Selama integrasi, kita perlu memasukkan data, memprosesnya, dan memastikan bahwa formatnya tersedia dalam bentuk yang diperlukan untuk analisis bisnis. B. Kelola. Big Data membutuhkan tempat penyimpanan yang bisa menyimpan data dalam bentuk apapun. Dengan Big Data, kita bisa melakukan pemrosesan yang diinginkan. Banyak orang memiliki solusi penyimpanan Big Data seperti cloud. Cloud secara bertahap mendapatkan popularitas karena mendukung persyaratan komputasi saat ini dan memungkinkan untuk menggunakan fitur sesuai kebutuhan. C. Analisis. Nilai praktis Big Data akan terasa ketika kita menganalisis dan menindaklanjuti data, karena disitulah kita akan mendapatkan kejelasan baru dengan analisis visual dari beragam set data.
Kita bisa menjelajahi data lebih dalam untuk membuat penemuan baru dan membagikan temuan itu dengan orang lain. Big Data dan Revolusi Industri 4.0. Sejak tahun 2011, kita telah memasuki industri 4.0 yang ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang, komputer terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi sistem fisik cyber, Internet of Things, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin dan mesin cerdas menjadi kenyataan. Sebagai hasil dari dukungan sistem cerdas yang terus menjadi lebih pintar karena mendapatkan akses lebih banyak data, mesin-mesin modern akan menjadi lebih efisien dan produktif dalam dunia pendidikan misalnya. Hadirnya industri 4.0 merupakan lompatan baru yang memungkinkan dunia pendidikan untuk menerapkan otomatisasi dalam proses belajar mengajar. Hari ini mungkin sudah banyak kita temukan perpaduan antara sistem fisik cyber yang bersatu padu untuk mendukung siswa, guru, dan pemangku pendidikan dalam proses pembelajaran. Bahkan perangkat yang kita temui saat ini mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Manfaatan Big Data. A. Bidang agrikultur. Sebagai negara agraris dengan lebih dari 30 juta petani dan lahan pertanian yang luas, Indonesia tentunya akan diuntungkan dengan adaptasi teknologi Big Data, khususnya di bidang agrikultur. Lady Wahyu CEO dari Mediatrack, perusahaan analis Big Data terkemuka di tanah air, dalam presentasinya bercerita tentang bagaimana Big Data bisa membantu para petani. B. Bidang perpajakan. Penerapan teknologi Big Data dalam perpajakan ini masih dalam tahap pengembangan. Iwan sempat menampilkan demo dari sistem pajak online dalam konferensi Big Data kemarin. Demo tersebut memperlihatkan visualisasi yang sangat detail seperti silsilah keluarga, jenis dan barang kekayaan apa saja yang dimiliki, serta jenis pajak dan status apakah sudah membayar pajak atau belum. Dengan teknologi ini, tentunya pemerintah bisa meningkatkan kesadaran membayar pajak, mengurangi penipuan pajak, dan mengoptimalisasi pendapat negara. C. Teknologi wearable. Teknologi wearable biasanya digunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti komunikasi dan navigasi. Tapi di tangan Daniel Oscar Baskoro, teknologi wearable telah menjelma sebagai teknologi pengumpul informasi Big Data. Bidang kesehatan. Dengan peran teknologi Big Data, semua informasi kesehatan penduduk Indonesia akan menjadi terpusat, sehingga data tersebut bisa diolah dan dianalisa untuk meningkatkan sektor kesehatan di Indonesia, seperti melakukan prediksi penyakit dan mengetahui tingkat kesehatan penduduk di tanah air. Bidang bahasa Indonesia. Dengan adanya Big Data, kita bisa mengklarifikasi dan mengelompokkan jutaan kalimat untuk nantinya bisa digunakan untuk melakukan terjemahan ke bahasa asing atau sebaliknya. Hal lain yang bisa dilakukan dengan Big Data terhadap bahasa Indonesia adalah automatic essay grading yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian tugas siswa secara otomatis. F. Bidang teknologi informasi. Pemanfaatan Big Data dalam bidang ini terdapat dalam penggunaan perangkat mobile, media sosial, perangkat cerdas, dan media digital. Terakhir, bidang bisnis. Manfaat Big Data dalam bidang ini yaitu meningkatkan sistem operasional bisnis, customer relationship management, mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi, dan lain-lain. Pentingnya Big Data. Dunia teknologi mengalami perubahan yang sangat pesat dan cepat, dan solusi Big Data memainkan peran yang besar dalam otomatisasi dan pengembangan teknologi artificial intelligence. Google dan perusahaan tingkat atas lainnya sudah menggunakan machine learning proses untuk mendapatkan ketepatan yang lebih akurat dalam memberikan layanan. Ketika teknologi di seluruh dunia menjadi lebih sinkron dan tepat dioperasikan, Big Data akan menjadi inti yang
menghubungkan segala sesuatu dengan kemampuan untuk mengumpulkan data internasional dalam volume besar secara efisien, kamu bisa lebih memahami dan mengelola berbagai fenomena. Sekian diskusi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.